Mas Agus, saya ke Pak Edi dulu. Jadi gimana supaya ini bisa didorong Pak? Karena tadi kan belum ada supaya mempercepat pembahasannya Pak. Kalau gimana supaya bisa didorong ya harus ada yang mendorong. Nah. Jadi pertama harus ada kementerian lembaga yang in charge dulu ya. Nah ini yang kan bisa inisiatif, bisa mengajukan kepada Bapak Presiden untuk prakarsa ya atau inisiatif untuk menyusun regulasi itu bisa ya. Karena menyusun regulasi kan bisa atas perintah dari Presiden, bisa juga inisiatif dari kementerian atau lembaga. Nah ini harus jelas dulu gitu. Nah jadi kalau PLN saya kira ya hubungannya dengan ESDM atau BUMN. Ya. Nah ini tinggal itu harus dulu. Ya tapi yang saya ingin sampaikan begini juga ya. Ada hal-hal yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu regulasi itu ya. Seperti yang selama ini sudah dilakukan mungkin kampanye ya. Jadi kalau memang penggunaan kompor listrik itu dianggap lebih menguntungkan ya dikampanyekan gitu secara lebih intensif, secara lebih luas ya. Sehingga yang seperti ini kan tidak harus menunggu regulasi ya. Kalau perlu kerjasama dengan non pemerintah gitu ya supaya bisa lebih efektif dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang kemudian bisa menjadi semacam conditioning sambil menunggu kalau katakanlah memang ada rencana untuk penyusunan regulasi, karena saya sendiri juga nggak bisa memberikan informasi kapan kira-kira karena ada regulasi-regulasi yang sangat cepat gitu ya, tetapi juga ada yang cukup lama juga ya. Jadi ini banyak faktor ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai itu selesai, lakukan saja yang bisa dilakukan terutama untuk kampanye, gunakan media sosial, audiovisual dan sebagainya. Itu yang saya kira bisa dilakukan seraya diproses regulasi yang dibutuhkan sebagai kerangka hukumnya. Jadi harus didorong. Ya Mas Agus, harus dorong cepat. Ya dorong cepat Pak, ini kan perintah Presiden ya, perintah lisan Presiden. Jadi maksud saya Menteri SDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian, karena ini penting, itu bicara. Nanti kalau nggak panjang-panjang pasti nanti Pak Luhut turun lagi. Nah kan tambah banyak pekerjaan itu, kasihan. Nah maksud saya 4 menteri ini harus ada yang inisiatornya PLN, karena PLN yang punya gawe nih. Nah sekarang supaya Basu cepat mana tadi Pak Edi bilang mana yang bisa jalan, mana yang tidak, terus tidak bikin cepat, kan bikin regulasi itu bisa dalam seminggu juga jadi. Mestinya. Ya kan? Mestinya, karena kalau yang PP diedarin aja lah sekali 2 kali, masa sehari baca set, tanah kan bisa lah. Tetapi pekerjaan banyak, iya lah siapa suruh mau jadi pejabat, kan itu persoalannya. Nah jadi sekarang adalah kecepatan ini dan keseriusan, terutama persiapan dari PLN. Misalnya apakah saya bisa beli kompor kalau saya pelanggan PLN misalnya. Kan apa diskon, itu kan ibu-ibu ini kan suka diskon. Senang banget ya kan. Enggak cuma 5% ya dikejar. Kalau bisa pindah toko, ya kan. Nah jadi maksud saya. Cuman beda 1.000 aja pindah toko. Ya maksud saya semua itu yang bisa dikerjakan tadi dikerjakan supaya awareness masyarakat tuh iya lalu nyari. Nah yang mapan tadi yang harus disasar memang. Kan bisa arisan, saya punya kompor baru lupitnya ada 5 listrik, mana lihat. Nah, word di mana of mouth belinya? itu ternyata penting juga. Nah itu disasar dulu, nah yang kelas LPG itu sambil jalan siapkan peraturannya. Menurut saya sih begitu. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Nah closing statementnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jadi saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Kompor listrik gantikan LPG, hemat anggaran negara. Kita mulai dari Mas Sabra, silahkan. Ya, ini menjadi kebijakan strategis dan harus bisa dijelaskan secara baik kepada masyarakat bahwa ini bukan kebijakan yang sifatnya memaksa, tetapi adalah pilihan atau alternatif buat masyarakat, karena masyarakat pasti akan berpikir secara rasional apakah ini lebih menguntungkan atau tidak. Kedua, dari sisi pemerintah tentu perlu ada dukungan kebijakan. Nah, kita harapkan seperti halnya dulu kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dengan adanya Perpres, kebijakan ini juga bisa didukung dengan Perpres sehingga ada konsensus bersama antar tingkat kementerian lembaga. Kita dorong, kita harapkan ini sekaligus menjadi momentum kita melakukan reformasi subsidi energi yang tiap tahun belum pernah terselesaikan secara baik. Yang kedua, kita harapkan juga ini menjadi momentum untuk kebangkitan industri manufaktur kita, khususnya di industri atau sektor elektronika. Karena
sektor elektronika ini ternyata porsinya kedua terbesar untuk impor non migas kita. Jadi kita harapkan ini juga bisa memacu industri manufaktur kita. Jangan kita juga bergantung dengan kompor listrik impor. Kita harapkan ini kompor listriknya juga dari dalam negeri gitu Mbak. Baik, Mas Agus. Ya buat saya yang penting dari sisi kebijakan harus ada. Karena ini harus supaya ada legalitasnya, peraturannya maksud saya. Sehingga kebijakannya bisa dijalankan, kemudian penjelasan kepada publik apakah namanya sosialisasi, namanya promosi atau apapun itu harus tetap dilakukan. Dan diingat bahwa kita tidak bisa memulainya dari yang kelas, mohon maaf, kelas D misalnya. Ya harus dari A, B, ratakan semua kan dari sana baru mulai turun, orang kan melihat tetangga dan sebagainya. Kemudian kasih insentif-insentif ketika harus membeli kompor listrik dan juga menaikkan daya listrik supaya PLN laku nih karena dia idle-nya banyak mah 50% kalau saya nggak salah. Nah jadi hal-hal semacam ini perlu dan juga siapkan emergency exit-nya ketika terjadi persoalan. Dulu waktu LPG kan itu tidak pernah terpikirkan. Nah sekarang apa selain kesetrum misalnya ya jadi itu mesti dipahami lah. Disampaikan kepada publik. Gampang sekarang masukkan YouTube, masukkan Instagram, selesai nggak usah sewa TV gitu kan. Nah, ada yang kecewa kalau TV nggak ada. Tapi intinya sosialisasi, regulasinya, kebijakannya harus pas. Baik, terima kasih Pak Mas Adi. Ya intinya masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena tadi disampaikan Mas Abra, saya ingin menekankan lagi bahwa ini kan konteksnya memberikan pilihan kepada masyarakat ya. Dan kemudian termasuk pedagang-pedagang kecil, pedagang yang biasa menggunakan gas LPG nggak perlu khawatir ya, karena yang disampaikan oleh Bapak Presiden kan penekanannya pada penggunaan di rumah tangga ya, dan itu juga bukan dari yang untuk kelas katakanlah menengah ke bawah ya. Jadi ini intinya kalau dari kami sih masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil, mikro, rumah tangga untuk yang skala kecil nggak perlu khawatir. Jadi ini pasti akan difikirkan dan pemerintah akan terus mengupayakan supaya mereka tetap terlindungi karena itu memang Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar pada kelompok tersebut. Baik, Pak Bob silakan terakhir. Terima kasih. Tentu saja PLN terus berusaha untuk mengkampanyekan penggunaan kompor induksi ini demi untuk kepentingan bangsa dan juga tadi untuk menyerap beban kita. Dan kita sudah lakukan di setiap segmen yang ada. Namun usaha-usaha itu tentu saja harus ada boostingnya. Dan salah satu boosting utamanya adalah bagaimana kita tadi memberikan insentif melalui untuk kompornya sendiri sehingga dapat semakin banyak orang yang bisa berpindah dari kompor LPG kepada kompor listrik. Nah harapan kita dengan adanya kebijakan ditambah ini kemudian ada alokasi lah karena penghematan daripada import BBM sekalipun penghematan daripada subsidi itu sendiri bisa digunakan sebagian kecil itu untuk menggantikan membantu masyarakat yang kecil tadi kata Pak Edi untuk mengkonversi itu karena pada hakikatnya mereka juga punya hak untuk mengkonversi itu dan menikmati energi bersih. Demikian Pak. Terima kasih Pak Bob. Intinya dalam migrasi ini untuk bisa membuat anggaran tepat guna sehingga anggaran ini tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan mudah-mudahan saja regulasinya bisa segera dibuat sehingga pelaksanaannya bisa ada dasar hukumnya agar tidak bisa terjadi kesalahan apapun dan mudah-mudahan saja bisa terrealisasi dengan baik. Saya Brigita Manawar pamit. Terima kasih Pak Bob, terima kasih Pak Edi, terima kasih Mas Abra dan juga terima kasih Mas Agus. Selamat malam, sampai jumpa.